Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di kawasan Monas, sekaligus akan sharing dan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber, yaitu bagaimana cara untuk naik ke puncak Monas. Sebelum kita membahasnya, bila nanti teman-teman ada pertanyaan, kalian tuliskan aja di kolom komentar. Dan seperti apa caranya, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, bila kita membawa kendaraan pribadi, kita titipkan di parkiran IRTI. Berikutnya, kalian siapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk pemeriksaan di pintu masuk. Berikutnya, kita menunggu kendaraan wisata di halte yang disediakan. Kendaraan ini hanya khusus untuk para pengunjung yang akan menuju ke Tugu Monas. Tidak disarankan untuk berjalan kaki ke Tugu Monas ya teman-teman, karena jaraknya terlalu jauh. Jadi kalian sabar aja menunggu jemputan kendaraan wisata. Selanjutnya kita nanti akan turun di pintu masuk. Nanti kita akan turun ke terowongan untuk membeli tiket. Untuk pembelian tiket, kalian menggunakan Zakat Bank DKI. Bagi yang sudah punya, kalian tinggal top up atau isi ulang saja. Dan bagi yang belum punya, kalian bisa membeli di loket. Untuk tarif sampai ke puncak Monas, untuk anak-anak sebesar Rp4.000, mahasiswa Rp8.000, dan dewasa Rp15.000. Setelah itu nanti ada pemeriksaan barang yang akan kita bawa ke Tugu Monas. Selanjutnya kita berjalan melewati terowongan. Di terowongan ini adem ya teman-teman, tidak panas karena ber-AC. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Setelah sampai di pintu masuk, kita serahkan tiket dan Zakat Bank DKI kita kepada petugas. Setelah dari terowongan, kita kembali menaiki anak tangga untuk menuju ke pelataran Monas. Setelah itu kalian berjalan mengikuti rute yang sudah disediakan. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke dalam museum. Jadi bagi yang baru pertama kali ke sini, kalian tidak perlu bingung. Di situ sudah ada pagar pembatasnya, kalian tinggal berjalan mengikuti alur saja. Dan sekarang saya sudah sampai di pintu masuk museum ya. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my Di dalam Museum Sejarah Nasional ini berisi diorama perjuangan ya dan perlawanan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda ya. Nah, di sini cocok sekali untuk para anak-anak maupun pelajar dan mahasiswa yang ingin tahu seputar perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, di sini kalian juga bisa melihat, membaca sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi bagi teman-teman yang mau ke puncak Monas itu ada sesi atau pembagian waktunya ya. Disarankan kalian kalau ingin cepat itu datangnya lebih awal ya. Namun kalau kalian datangnya siang ya, siang hari, itu biasanya kalian akan dapat sesi terakhir ya atau siang. Dan itu bila lama menunggu itu kalian bisa berkeliling dulu di dalam museum ini. Jika kita sudah selesai melihat-lihat di dalam museum, kita selanjutnya naik kembali ke tangga atas untuk mengantri tiket ke puncak Monas ya. Di sini banyak juga pengunjung yang lain yang antri ya. Jadi nanti dilihat kalian antrian nomor berapa dan sesi waktunya berapa. Di situ kalian bisa menunggu dulu sambil melihat pemandangan sekitar Jakarta. Antriannya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi nanti dipanggil sesuai nomor urutnya. Jika sesi kita sudah tiba, nanti kita masuk ke antrian. Di situ kita menyerahkan jaket kepada panitia. Selanjutnya nanti kita menggunakan lift untuk naik ke puncak Monas ya. Tiap naik itu kurang lebih 10 orang. Jadi agak lama menunggunya ya. Dan ini saya sudah sampai di puncak Monas. Di sana kita bisa melihat suasana kota Jakarta dari atas ya. Dan kita bisa menggunakan teropong. Di situ disediakan ada kurang lebih 4 teropong untuk melihat pemandangan kota Jakarta dari atas. Selain itu kita juga bisa mengabadikan momen di atas puncak Monas menggunakan HP kita ya. Jadi kalian jangan lupa yang akan naik ke puncak Monas, kalian membawa HP. Dan jika kita sudah puas berada di puncak Monas, kita turun kembali menggunakan lift. Setelah itu kita akan kembali keluar dari Tugu Monas, kembali melewati terowongan, dan nanti kita kalau ingin kembali ke parkiran Irti, kalian kembali menunggu kendaraan wisata. Jadi kalian tidak perlu jalan sampai ke parkiran, tapi kalian nunggu aja kendaraan wisata yang akan mengantarkan kalian. Dan oke ya teman-teman, itulah cara singkat untuk menuju ke puncak Monas. Bila kalian ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.